Huo Feng, lari sendiri, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Kekuatan fisik Yu Jiameng telah ditarik secara serius, kekuatannya rendah pada awalnya, setelah konsumsi yang begitu lama, kekuatan spiritual di tubuhnya telah lama habis. Saudari Jiameng, dengan kegigihan, Huo Feng menarik Yu Jiameng, tinggalkan aku sendiri. Jika ini terus berlanjut, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jika kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia sekuler, beritahu ayahku dan katakan padanya untuk tidak mengkhawatirkanku. Yu Jiameng mendorong Huo Feng dan membiarkan Huo Feng kabur sendiri. Saudari Jiameng, aku tidak akan meninggalkanmu. Huo Feng ingin melafalkan Yu Jiameng. Tapi saat ini, Gao Qisheng telah memimpin seseorang untuk mengejar mereka, dan segera mengepung mereka berdua. Kupikir kamu masih berlari. Seperti yang kukatakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa lepas dari genggamanku. Melihat Huo Feng dan Yu Jiameng, Gao Qisheng mengangkat mulutnya dan berkata, "Sudah kubilang, jika kamu menyentuh kami, kamu akan menyesalinya, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi." Huo Feng memandang Gao Qisheng dengan kejam dan berkata, "Hahaha, guru, aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang, dan kalian berdua akan menjadi budakku." Gao Qisheng tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berharap Huo Feng menyukai seteguk ini, dan bahkan mulai bermain peran, serta masternya. Gao Qisheng bahkan tidak tahu bahwa Phoenix Api adalah binatang suci. Mendengar kata-kata Gao Qisheng, Huo Feng dan Yu Jiameng saling memandang dengan cara yang sama, lalu berkata, "Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkannya." Lagi pula, Huo Feng dan Yu Jiameng tiba-tiba terengah-engah, dan segera mulai meledak. Mau mati? Tidak semudah itu. Begitu Gao Qisheng melambaikan tangannya, keluarga Gao segera melangkah maju dan langsung mengendalikan Huo Feng dan Yu Jiameng. Tak satu pun dari mereka yang bisa meledakkan diri. Lagi pula, celah kekuatannya terlalu besar, Huo Feng dan yang lainnya ingin meledakkan diri adalah harapan yang luar biasa. Katakan, di mana gadis lain? Gao Qisheng menanyai Huo Feng dan Yu Jiameng. Tapi mereka berdua tidak berbicara sama sekali. Mereka menatap tajam ke arah Gao Qisheng. Puan muda kedua, yang lain mungkin masih di dalam gua, kan? Seorang anggota keluarga Gao berkata, "Pergi, cari aku." Gao Qisheng meminta anak buahnya untuk mencarinya. Hanya saja orang-orang ini sudah lama mencari di dalam gua, tetapi mereka tidak melihat Su Yuqi. "Kakak, mungkin gadis itu sudah lama kabur. Dua wanita sudah cukup untuk kamu mainkan. Ayo cepat kembali, atau kakak laki-laki akan marah." Gao Qiji mendesak Gao Qisheng. "Oke, ayo kembali, tapi setelah kita kembali, jangan bicara omong kosong dengan kakak, tahu?" Gao Qisheng mendesak Gao Qiji. "Tahu." Gao Qiji mengangguk tak berdaya. Segera, Gao Qisheng pergi dengan Huo Feng dan Yu Jiameng yang ditangkap. Tidak lama setelah Gao Qisheng dan yang lainnya pergi, seorang pria berjubah hitam lewat. Saat melewati lubang, sosoknya jelas berhenti. Segera setelah itu, tubuh itu menghilang dalam sekejap, dan masuk ke dalam gua. Setelah melihat sekeliling, pria berbaju hitam itu melihat ke tempat beku Su Yuqi, melambaikan telapak tangannya, dan dua nyala api langsung menyala. Tempat beku mulai mencair, dan Su Yuqi terlihat. Bulu api, ada bulu binatang seperti itu di sini. Pria berbaju hitam itu menyingkirkan bulu api itu, lalu memeriksa tubuh Su Yuqi. "Hidup, tubuh roh api benar-benar fisik yang langka. Hahaha, Tuhan membantu saya, Tuhan membantu saya." Pria berbaju hitam itu tertawa keras. Setelah selesai berbicara, pria berbaju hitam itu langsung mengambil Su Yuqi, lalu menghilang dengan cepat. Setelah pria berjubah hitam itu pergi, gua kembali tenang, dan lubang yang dalam perlahan membeku lagi di angin dan salju. Sepertinya tidak ada yang pernah ke sini. Angin dan salju masih melolong. "Tuan Chen, menurut kecepatan kita saat ini, kita dapat mencapai tanah klan kita dalam 3 hari. Tapi di sepanjang jalan, sebaiknya jangan bertemu siapapun, apalagi seseorang dari keluarga Gao, kalau tidak akan sangat merepotkan." Wagang mengikuti Chen Ping dan berkata. Setelah istirahat malam, Chen Ping dan yang lainnya mulai melanjutkan perjalanan mereka. Untungnya, mereka semua adalah biksu. Dingin dan badai salju yang parah tidak menghalangi mereka sama sekali. Kami mencoba memilih tempat-tempat terpencil untuk bepergian dan menghindari masalah yang tidak perlu.
Chen Ping juga tahu bahwa banyak orang akan datang ke sini untuk mencari harta karun, jika bertemu musuh akan merepotkan. Segera, Chen Ping dan yang lainnya melewati sebuah gua, dan disinilah Su Yuqi dan yang lainnya bersembunyi kemarin. Saat dia melewati gua, Chen Ping tiba-tiba berhenti di jalurnya, menatap kosong ke gua. Chen Ping, ada apa? Melihat ini, Liu Ruyan buru-buru bertanya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan menuju gua. Melihat ini, yang lain buru-buru mengikuti. Ketika saya masuk ke dalam gua, saya menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalam gua, tidak ada apa-apa. Tuan Chen, apa yang kamu cari? Wagang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini suasana yang sangat akrab, mereka telah tinggal di sini. Wajah Chen Ping sedikit bersemangat. Siapa? Siapa yang tinggal di sini? Liu Ruyan bertanya. Chen Ping tidak berbicara, dan dengan lembut menopang dinding batu dengan kedua tangan, merasakan nafas yang sudah lama hilang. Sebelum dia menyadarinya, air mata Chen Ping mengalir di wajahnya. Setelah tiba di alam surgawi, Chen Ping tidak pernah menyerah mencari Su Yuqi dan yang lainnya. Tetapi dunia surga dan manusia sangat luas, dan menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami.